Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, periode 2008, 2013, dan 2013 hingga tahun 2018, menghadiri halal bihalal bersama masyarakat Kabupaten Kolaka di Stadion Gelora 45 Kolaka, Selasa tanggal 23 April. Kegiatan yang sekaligus dirangkaikan dengan seremoni bertajuk pamitan yang tertunda tersebut, dihadiri ribuan warga Kolaka, anggota DPR RI, Tina Nur Alam, puluhan tokoh adat, serta pemuka masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Nur Alam sempat menceritakan secara singkat perjalanan kasus korupsi yang membuatnya harus mendekam di penjara selama hampir 7 tahun. Secara umum, Nur Alam menyatakan, hal yang dituduhkan kepadanya terkesan dipaksakan. Selain itu ia pun menilai, lembaga penegak hukum terkesan tebang pilih. Berikut kutipan pernyataan Nur Alam di hadapan ribuan warga Kolaka, terkait kasus yang menjeratnya. Kini sebagai sebuah takdir dalam kehidupan, yaitu ditorungku. Tapi tenang, sabar, dan dengarkan baik-baik, simak penjelasan saya. Inilah yang perlu saya jelaskan untuk meluruskan seluruh informasi yang diterima dan tiba kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya menantang pemerintah pusat dalam waktu hanya 10 tahun. Utang luar negeri saat itu baru sekitar 2.000 triliun. Siap kita selesaikan dari Sulawesi Tenggara. Dengan catatan, ini regulasinya, ini pola pengelolaannya, ini cara pengelolaannya, begini sistem penerimaan negara. Pusat dan daerah terlibat bersama-sama. Terjadi harmonisasi antara pusat dan daerah, antara kementerian dan otonomi daerah. Dikerja secara transparan. Dari tahun 2008 itulah satu persoalan yang saya katakan tadi mulai saya telisik sebaik-baiknya. Saudara-saudara seluruh keluarga besar yang ada di Kolaka, apakah kita tidak tahu kalau 62.000 hektar lahan nikel yang ada di Sulawesi Tenggara dikuasai oleh asing selama 40 tahun dan kita hanya menjadi penjaga kebunnya mereka? Di Kolaka ini paling banyak. Sebentar saya akan uraikan satu-satu. Mereka sendiri sudah melanggar perjanjian dengan negara yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto pada tahun 65. Dua kali kontrak karya diperpanjang. PT Pale, Inco, belum goyang-goyang. Dari sanalah saya mulai bergerak. Alhamdulillah, singkat cerita, dari perjuangan kita itu, akhirnya PT Pale 40.000 dari 62.000. Dan sekarang yang tersisa tinggal satu, yaitu yang ada di Pomala'a. Yang saya baca dari pemberitaan media, sudah dilakukan kerjasama dengan perusahaan dari China. Alhamdulillah. Lahan itu kemudian dikembalikan ke pemerintah Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena kewenangan otonomi memberikan wewenang yang besar kepada bupati untuk menerbitkan IUP di berbagai tempat, termasuk di lahan bekas Vale dan Inco. Salah satunya, di samping yang masih dipertahankan di Kolaka ini oleh Vale,
adalah yang ada di Lapau-Pau, yang menurut informasi sekarang dikelola oleh PT Ceria. Perkara yang membawa saya harus masuk penjara dan mempertanggungjawabkan jabatan saya sebagai gubernur adalah akibat IUP yang saya terbitkan di Kabaena. IUP yang berbatasan antara Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana. Anehnya, IUP PT Ceria tidak dipersoalkan oleh penegak hukum. Padahal saya tahu bagaimana mekanisme terbitnya IUP tersebut. Saya ingin mengatakan itu juga tidak benar dan tidak bersih. IUP yang ada di Konawe Selatan juga tidak dipersoalkan. Padahal di sana terbit IUP hampir 40. IUP di Konawe Utara pula sama nasibnya. Demikian juga dengan IUP di Kolaka Utara. Pertanyaan saya, kenapa hanya Kabaena dan kenapa hanya Nur Alam? Padahal status dan mekanisme yang mereka lakukan dan tempuh itu sama. Dari sana tanda-tanda itu mulai kelihatan. Dari sana proses perkara itu mulai muncul. IUP itu sudah mendapatkan legalitas negara melalui CNC. IUP itu juga ingkrah dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang seyogianya hal tersebut tidak lagi bisa masukkan di ranah pidana. Saya diperkarakan karena tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana kondisi daerah Sulawesi Tenggara saat ini? Kehancuran lingkungan, perombakan hutan, pencurian sumber daya alam yang merajalela hampir di seluruh wilayah-wilayah tambang yang ada di Sultra. Kok didiamkan? Saya minta pertanggungjawaban penegak hukum. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk meminta pertanggungjawaban penegak hukum. Saudara-saudara sudah berhasil memenjarakan saya. Bukan pribadi Nur Alam, tapi karena jabatannya sebagai gubernur. Saya juga minta saudara-saudara adil dalam melaksanakan tugas untuk membangun negara yang baik ini. Kejar mereka, para penambang-penambang liar yang tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada negara, yang nyata-nyata sudah merugikan masyarakat. Salah satu kasus yang lagi marak dibahas di media sosial dan sebagian kecil sudah ditindaklanjuti oleh penegak hukum, yaitu kasus di Mandiodo. Pengambilan tambang di wilayah tambang PT Aneka Tambang itu ada nyata korupsi. Karena itu adalah aset negara yang dipisahkan, sebab Aneka Tambang adalah badan usaha milik negara. Penambangan di Mandiodo itu sama dengan menggali tanah Monas di depan istana. Tapi kenapa yang diambil yang kerocok-kerocoknya? Kenapa yang diambil anak buahnya? Kenapa penikmat dan pemilik tidak diadili? Kita punya kewajiban seluruh rakyat Sulawesi Tenggara untuk mendorong penegak hukum kita agar tidak tebang pilih. Jangan ada alasan menjelang pileg sementara dihentikan, lama-kelamaan dipetieskan, dan akhirnya kasus itu tidak akan pernah lagi tuntas ditangani oleh penegak hukum.